Halo guys, kembali lagi di Dara Channel. Perkenalkan, saya Maria Dara Natalia dari kelas I NIM 216767 semester 5 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Kali ini saya akan mereview tugas dari mata kuliah Human Resource Management tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat itu penting. Yang kedua, membahas proses analisis pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Dan yang kelima, menjelaskan bagaimana menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan serta jenis orang atau karakteristik orang yang dipekerjakan. Maksudnya di sini adalah suatu pekerjaan di perusahaan tentunya memerlukan penentuan dalam membagi tugas dan keterampilan sesuai dengan jenis orang serta karakteristik dari orang tersebut. Tujuannya adalah menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan dari suatu analisis pekerjaan. Sebagai contohnya adalah secara umum yaitu peran terkait pekerjaannya, tugas sehari-hari, dan hubungan kerja dengan orang lain ataupun dalam organisasi. Spesifikasi pekerjaan. Nah, dalam PPT tersebut sudah dijelaskan terkait definisinya atau definisi lainnya tentang spesifikasi pekerjaan, yaitu dapat disebut juga spesifikasi karyawan, yaitu pernyataan tertulis tentang kualifikasi pendidikan, kualitas khusus, tingkat pengalaman, fisik, emosional, keterampilan teknis, dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Tanggung jawab yang terlibat dalam pekerjaan dan tuntutan sensorik yang tidak biasa dari lainnya. Ini juga mencakup spesifikasi karyawan berupa kesehatan umum, kesehatan mental, kecerdasan, bakat, memori, penilaian, keterampilan, kepemimpinan, kemampuan emosional, kemampuan beradaptasi, nilai dan etika, sopan santun dan kreativitas, dan lain-lain. Nah, tujuan dari spesifikasi pekerjaan yaitu membantu calon karyawan menganalisis apakah dirinya memenuhi syarat untuk melamar lowongan pekerjaan, membantu tim perekrut dalam suatu organisasi untuk memahami tingkat kualifikasi, kualitas, dan karakteristik apa yang harus ada dalam diri seorang calon karyawan. Informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Nah, dalam informasi ini yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama aktivitas kerja. Aktivitas kerja adalah mengumpulkan informasi tentang aktivitas pekerja yang akan dilakukan. Yang kedua adalah perilaku manusia. Perilaku manusia adalah mengumpulkan informasi tentang perilaku manusia dapat berupa komunikasi, perasaan, memutuskan, dan menulis. Yang ketiga yaitu mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja, yaitu berkaitan dengan alat atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah pekerjaan. Yang keempat, standar kerja adalah tingkat kualitas kerja yang diharapkan sebuah perusahaan terhadap pekerja atau karyawannya untuk memenuhi kualitas dan kuantitas kerja yang dapat diukur. Yang kelima, konteks kerja. Konteks kerja adalah kumpulan dari kata yang memiliki makna dalam memberitahukan instruksi atau prosedur kerja yang dijadikan sebagai standar kerja. Yang terakhir adalah persyaratan manusia, yaitu syarat manusia dalam menentukan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan ataupun keterampilan. Kegunaan informasi analisis pekerjaan. Kegunaan informasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perekrutan dan seleksi. Perekrutan dan seleksi tujuannya adalah untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia bagi perusahaan,
mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan tidak meminimalkan diskriminasi. Yang kedua adalah pemenuhan EEO atau Equal Employment Opportunity, adalah melindungi hak pekerja atau buruh dalam lingkungan kerja. Selain itu juga bermanfaat bagi pengusaha dengan memberikan kontribusi terhadap lingkungan kerja yang lebih harmonis. Yang ketiga, penilaian kerja, yaitu memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Menciptakan peningkatan produktivitas karyawan, sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang keempat, kompensasi adalah untuk meningkatkan produktivitas pegawai atau karyawan. Kompensasi bagi perusahaan yaitu imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan akan kinerja yang sudah ia lakukan. Yang terakhir adalah pelatihan kerja, adalah untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja para karyawannya. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja, pelatihan kerja juga diadakan untuk melatih apakah masih ada etos kerja dari karyawan untuk mengasah dirinya. Melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Nah, ini dibagi menjadi 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Langkah kedua yaitu meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Yang ketiga adalah memilih posisi representatif. Yang keempat, menganalisis pekerjaannya secara nyata. Langkah kelima yaitu memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Dan yang keenam atau yang terakhir, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Nah, dalam metode ini dibagi menjadi 4 cara, yaitu wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Maksudnya di sini adalah wawancara tersebut isi pertanyaannya sudah disusun sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan secara detail. Nah, untuk wawancara tidak terstruktur biasanya itu langsung diberikan pertanyaan untuk calon pelamar atau karyawan yang ingin mendaftarkan diri atau melamar sebuah pekerjaan. Nah, pertanyaan yang disampaikan dalam wawancara tidak terstruktur ini biasanya belum berkaitan atau belum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan itu tersendiri dan belum secara mendetail. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner dapat digunakan sebagai metode. Dalam metode ini, karyawan dapat diminta untuk mengisi beberapa pernyataan yang ada dalam kuesioner untuk mengisi tugas serta tanggung jawab pekerjanya. Yang ketiga yaitu metode catatan harian atau log pekerjaan, adalah ketika seorang karyawan membuat catatan harian tentang tugas yang mereka lakukan. Ini biasanya selama periode waktu tertentu seperti seminggu, di mana mereka merinci aktivitas mereka dalam waktu lama yang mereka habiskan secara masing-masing. Dan yang terakhir adalah teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Menulis deskripsi pekerjaan. Dalam menulis deskripsi pekerjaan ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, identifikasi pekerjaan. Identifikasi pekerjaan yaitu identitas dari sebuah posisi atau pekerjaan. Contohnya yaitu nama posisi, bagian atau departemen di mana posisi tersebut berada, kode jabatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rangkuman pekerjaan. Rangkuman pekerjaan adalah kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh karyawan atau pekerja yang kemudian dapat dijadikan laporan tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Tugas dan tanggung jawab atau job responsibility adalah kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh karyawan dalam posisi tertentu di perusahaan. Tugas ini biasanya dituliskan dalam bentuk poin yang diringkas secara jelas, terukur, dan terkait dengan tujuan bisnis perusahaan. Pada saat menuliskan, pastikan
responsibility ini mencakup tugas-tugas harian dan tanggung jawab dalam proyek yang perlu diselesaikan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu standar kerja. Standar kerja adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja ternilai. Yang kedua yaitu untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standarnya. Yang kelima, kondisi kerja. Kondisi kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Yang keenam adalah otoritas pemegang kerja. Otoritas pemegang kerja adalah sarana kerja untuk menjamin ketaatan dengan menghindari perlunya persuasi atau argumen rasional di satu sisi, serta tekanan dan paksaan di sisi lainnya pekerjaan. Dan yang ketujuh yaitu spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah suatu pernyataan tentang kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang diminta atau deskripsi dari pekerjaan tersebut yang diminta oleh perusahaan. Menulis spesifikasi pekerjaan. Dalam spesifikasi pekerjaan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Tujuannya untuk menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Nah, yang kedua adalah spesifikasi berdasarkan penilaian. Spesifikasi berdasar penilaian adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi pencapaian kemampuan dan melihat pertumbuhan dari karyawan. Dalam spesifikasi penilaian ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah sasaran kinerja dari karyawan tersebut. Yang kedua adalah aspek dari sikap pekerja tersebut. Dan yang ketiga adalah budaya kerja yang dilakukan oleh pekerja tersebut atau karyawan. Untuk selanjutnya adalah spesifikasi berdasarkan analisis statis. Tujuannya adalah untuk menentukan secara statistik hubungan antara beberapa prediktor atau sifat manusia seperti intelijensinya atau keterampilannya. Nah, yang kedua sebagai beberapa indikator atau kriteria keefektifan kerja seperti prestasi kerja seperti apa yang dinilai oleh supervisor atau HRM-nya. Yang terakhir adalah matriks persyaratan pekerjaan. Nah, dalam matriks persyaratan pekerjaan ini dibagi menjadi 2. Secara umum yaitu penilaian kerja itu dibagi menjadi 2. Yang utama adalah behavioral atau perilaku dari karyawan tersebut, dan work result atau hasil kerja dari karyawan tersebut. Manajemen bakat. Manajemen bakat adalah proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Manajemen bakat. Manajemen bakat adalah pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dapat dilihat yaitu pengetahuan dan keterampilan itu juga harus berkaitan dengan perilaku dari seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang ia lakukan. Slide yang terakhir yaitu contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Nah, dalam model kompetensi ini menggunakan metode piramid yang artinya yang paling bawah itu dapat diartikan yaitu secara umum profil pekerjaan tersebut yang kemudian dikerucutkan itu secara detail, dijelaskannya secara detail mengkerucut. Nah, yang paling bawah ada model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Yang tingkatan kedua adalah kompetensi dasar personal kompetensi, interpersonal kompetensi, sumber daya manusia bisnis atau manajemen.
Yang selanjutnya adalah berdasarkan pengetahuan dan skillnya. Yang terakhir adalah peran. Ya. Sekian review materi tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dadah, kembali lagi.